Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rizkita Agustrin, jurusan Pendidikan Ekonomi, semester 4A, STKIP PGRI Tulungagung. Saya di sini akan mengulas jawaban dari tugas UTS Ekonomi Internasional yang diampu oleh dosen Dr. Nafik Umrul Hadi, SE MSI. Yang pertama, terkait dengan COVID-19. Apa yang berubah dari pasar Indonesia dan internasional dari aspek perilaku konsumen dan produsen? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Ini merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. Dan pada bulan Maret 2020, Indonesia menghadapi pandemi virus corona yang dampaknya sangat besar, terutama pada perekonomian. COVID-19 ini sangat memberikan dampak secara tidak langsung untuk Indonesia. Dan yang paling besar berdampak pada perekonomian. Perubahan yang terjadi di pasar Indonesia, mulai dari perilaku konsumen mengalami perubahan dengan adanya virus ini. Contohnya saja rempah-rempah seperti jahe merah, kunyit, dan temulawak sekarang menjadi sesuatu yang sangat dicari oleh para konsumen karena jamu dari bahan rempah tersebut dipercaya bisa mencegah virus corona karena dapat meningkatkan kekebalan tubuh kita. Akibat naiknya permintaan barang tersebut, perilaku produsen pun berubah dengan menaikkan harga rempah-rempah tersebut yang sebelumnya harga hanya sekitar 20.000, sekarang menjadi 70.000 bahkan lebih. Perubahan yang terjadi pada pasar internasional. Cina adalah negara eksportir terbesar di dunia dan merupakan salah satu mitra dagang terbesar di Indonesia. Karena adanya COVID-19 ini, perdagangan di Cina memburuk. Berdasarkan dari data BPS, ekspor migas dan non-migas mengalami penurunan yang disebabkan karena Cina merupakan importer minyak mentah terbesar. Selain penyebaran virus ini, juga mengakibatkan produksi di Cina mengalami penurunan, sedangkan Indonesia sangat bergantung dengan bahan baku dari Cina, terutama bahan baku plastik, bahan baku tekstil, elektronik, komputer, dan lain-lain. Apa saja yang saya akan lakukan jika Anda adalah pelaku bisnis dalam situasi tersebut? Jika saya seorang bisnis waralaba yang mempunyai sebuah gerai dan beberapa karyawan, yang akan saya lakukan dan perhatikan dalam kondisi saat ini agar bisnis saya tetap berjalan adalah: 1. Aspek keuangan. Pertama, pastikan posisi saldo saat ini dan dana cadangan aman untuk 3 bulan mendatang. Kedua, buat perhitungan proyeksi pendapatan dari berbagai sumber, misalnya royalti fee, bahan baku, dan lain-lain. Ketiga, buat perhitungan anggaran total pengeluaran operasional baik yang rutin maupun tetap. Keempat, lakukan pengeluaran dengan bijak. Biaya-biaya yang penting didahulukan, sementara yang bersifat tidak mendesak sementara ditangguhkan. Kelima, mengontrol bahan baku, sebab sedang terjadi krisis harga bahan baku cenderung mengalami kenaikan yang signifikan. Aspek pelanggan dan marketing. Keselamatan jadi hal pertama yang perlu diperhatikan. Pastikan keselamatan pelanggan dengan standar gerai yang bersih dan aman. Misalnya, dengan melakukan pengecekan suhu terhadap pelanggan yang akan masuk, menyiapkan hand sanitizer di seluruh jaringan waralaba. Jika ada area cuci tangan, pastikan bersih dan berfungsi. Selanjutnya, sampaikan program marketing yang simpatik agar bencana wabah COVID-19. Misalnya mengeluarkan program khusus delivery yang memudahkan pelanggan yang bekerja, sekolah, beribadah di rumah dapat terlayani dengan baik. Kontrol dan meeting, penjualan secara harian baik langsung atau melalui sarana komunikasi lain. Yang ketiga, aspek SDM. Langkah-langkah pertama, melakukan edukasi terhadap karyawan. Edukasi tentang pencegahan penularan virus COVID-19. Langkah yang kedua,
Lakukan tindakan dengan baik dan bijak. Jangan timbulkan kecemasan terhadap karyawan. Jika situasi tidak memungkinkan, lakukan opsi bekerja di rumah. Gunakan sarana teknologi untuk memberikan laporan kerja, meeting online, dan report lainnya. Ketiga, selalu berdoa meminta perlindungan dari Tuhan sebelum aktivitas. Sekian video presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Jika ada kritik dan saran, silakan tulis di dalam kolom komentar di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.